Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, terima kasih banyak kepada Bapak dan teman-teman yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menyampaikan sedikit banyaknya hasil diskusi kami mengenai materi kafalah. Lalu, perkenalkan, kami dari kelompok 10, kelas perbankan syariah A, akan menyampaikan sedikit banyaknya hasil diskusi kami mengenai materi kafalah dalam memenuhi tugas MIT mata kuliah Fikih Muamalah. Adapun materi pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Nur Amalia, lalu kemudian materi kedua akan dibawakan oleh saudari saya yaitu Arniati, dan materi ketiga akan dibawakan oleh saudari saya yaitu Wanda Amelia. Baik, langsung saja saya akan memaparkan atau menyampaikan hasil diskusi kami mengenai kafalah, dimulai dengan materi pertama yaitu pengertian kafalah. Di sini pengertian kafalah terbagi dua, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, kafalah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu al-damanu atau menggabungkan. Ada pula al-daman atau jaminan, dan ada pula za'mah atau tanggungan. Sedangkan menurut istilah itu, kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung, di mana penanggung ini disebut sebagai kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Ada pula dalam pengertian lain, yaitu kafalah itu berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin atau kafil. Selanjutnya, rukun dan syarat kafalah. Di sini rukun dan syarat kafalah menurut mazhab Hanafi, yaitu rukun kafalah itu ada dua, yaitu ijab dan kabul. Ada pula dari sumber lain, yaitu menurut para jumhur ulama bahwa rukun dan syarat kafalah itu ada beberapa macam, di antaranya pertama matmun alaih, yaitu orang yang berpiutang. Kemudian matmun anhu atau makful anhu, orang yang berutang. Kemudian yang kedua yaitu matmun anhu atau makful anhu, yaitu orang yang berutang. Kemudian selanjutnya yaitu matmun bih atau makful, yaitu benda atau barang atau orang. Benda atau orang yang disyaratkan dapat diketahui dan tetap kepadanya. Dapat diketahui dan tetap keadaannya. Kemudian zikhat atau lafal, yang disyaratkan adalah keadaan lafal itu dengan kata kita menjamin dan tidak digantungkan pada sesuatu atau tidak jelas dan tidak berarti sementara. Kemudian untuk menjaga ritme presentase, saya alihkan ke pemateri kedua, kepada saudari Arniati, saya persilahkan. Melanjutkan materi kedua, yaitu tentang dasar hukum kafalah. 1. Al-Quran. Dasar umum untuk akad kafalah ini dapat dilihat di dalam Al-Quran, Al-Sunnah, dan kesepakatan para ulama, yaitu sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mausikam minallahi lata tunanni bihi illa ayyuhata bikum falamma atauhu mausikahum qalallahu ala ma naqulu wakil. Yang artinya, Yakub berkata, aku sekali-kali tidak akan melepaskannya pergi bersama-sama kamu sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh tak kala mereka memberikan janji mereka. Maka Yakub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan. 2. As-Sunnah. Jabir radhiyallahu anha menceritakan, seorang laki-laki telah meninggal dunia dan kami telah memandikannya dengan bersih, kemudian kami kafani, lalu kami membawa kepada Rasulullah SAW. Kami bertanya kepada beliau, apakah Rasulullah akan mensalatkannya? Rasulullah bertanya, apakah ia mempunyai hutang? Kami menjawab, ya 2 dinar. Rasulullah kemudian pergi dari situ. Berkatalah Abu Qatadah, 2 dinar itu tanggung jawabku. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menunaikan hak orang yang memberi hutang dan si mayit akan terlepas dari tanggung jawabnya. Rasulullah SAW lalu mensalatkannya pada keesokan harinya.
Beliau bertanya kepada Abu Qatadah tentang 2 dinar itu dan dijelaskannya bahwa ia telah melunasinya. Rasulullah SAW bersabda, sekarang kulitnya telah disejuk. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, hutang itu harus ditunaikan dan orang yang menanggung itu harus membayarnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu struktur kafalah. Macam-macam kafalah. Yang pertama adalah kafalah bi'al-mal, adalah jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. 2. Kafalah bi'an-nafs, adalah jaminan diri dari si penjamin. 3. Kafalah bi'at-taslim, adalah jaminan yang diberikan untuk menjamin pengembalian barang sewaan pada saat masa sewanya berakhir. 4. Kafalah al-munjaza, adalah jaminan yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu dan untuk tujuan atau kepentingan tertentu. 5. Kafalah al-mu'allaqah. Bentuk kafalah ini merupakan penyederhanaan dari kafalah al-munjazah, di mana jaminan dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan tujuan tertentu pula. Pelaksanaan kafalah. Al-kafalah bisa dilaksanakan dengan 3 macam, yaitu 1. Munjaz, diperbolehkan atau langsung, adalah tanggungan yang ditunaikan seketika atau langsung. 2. Mu'allaq, digantungkan atau dikaitkan, adalah menjamin sesuatu dikaitkan dengan sesuatu. 4. 3. Mu'akkad, atau ditentukan waktunya, adalah tanggungan yang harus dibayar dikaitkan dengan waktu. Baiklah, saya ambil alih kembali forum setelah rekan-rekan saya menjelaskan dan menyampaikan beberapa poin penting mengenai kafalah. Saya rasa penyampaian materi yang kami sampaikan tadi masih banyak memiliki kekurangan, namun kami selaku manusia biasa yang tidak dapat luput dari kesalahan dan tidak dapat menggapai sesuatu yang sempurna. Jadi sekian dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak dan teman-teman kepada kelompok kami. Kami selaku kelompok 10 ingin mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada kalian. Sekian dari kami. Saya selaku moderator pamit undur diri. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Innalillahi musta'an wa alaihi tiklan. Wabillahi taufiq wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.